Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Mendra. Saya sebagai moderator di sini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kami yang bernama Bu Vina Fitriah, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Pakem Sains. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Miftahul Jannah, NIM 2019-33141. Yang kedua, Nur Halimah, NIM 2019-33157. Yang ketiga, Vika Elvira Avianida, NIM 2019-33156. Yang keempat, saya sendiri, Alvin Remendra, NIM 2019-33177. Jadi kelompok kami akan memaparkan hasil analisis jurnal kami tentang siswa pendidikan guru menggunakan TPAJK dalam sains. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Halimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. A. Pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK cepat dan otomatis, interaktif, dan multimodal. Dan mereka mendukung komunikasi dan representasi pengetahuan yang cepat ke banyak audiens dan adaptasinya dalam konteks yang berbeda. Holt, Smithson, dan Seagrave tahun 2006. Mereka mengubah cara siswa berpikir dan belajar dan memberi mereka kendali lebih besar atas bagaimana, di mana, dan kapan mereka belajar. Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority 2013. Dalam jurnal penelitian ini mengkaji tumpang tindih konten teknologi, pedagogi, dan sains dalam kerangka technological, pedagogical, and content knowledge atau yang disingkat TPAJK, keterjangkauannya bagi pendidik sains di persimpangan antara pertama pengetahuan teknologi, kedua pedagogi sains atau literasi informasi dan inquiry, dan yang ketiga pengetahuan konten sains. B. Latar belakang. Kerangka kerja teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge atau TPAJK. Di sini sudah terlihat ya pada gambar 1, yaitu gambar kerangka TPAJK oleh Misra dan Coiler pada tahun 2006. Di sini kerangka TPAJK memuat 3 komponen. Yang pertama, pengetahuan teknologi. Pengetahuan teknologi ini berkaitan dengan cara berpikir tentang bekerja dengan teknologi, alat, dan sumber daya. Guru dapat memahami teknologi yang membantu dan menghambat tujuan pembelajaran dan mampu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Lalu yang kedua ada pengetahuan konten atau CK. Pengetahuan konten ini berkaitan dengan pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang akan dipelajari atau akan diajarkan kepada siswa. Lalu yang ketiga ada pengetahuan pedagogis atau PK. Pengetahuan ini berkaitan dengan pengetahuan guru yang mendalam tentang proses dan praktik atau metode belajar mengajar. Bentuk pengetahuan ini berlaku untuk memahami bagaimana siswa belajar, bisa juga berbentuk perencanaan pembelajaran dan penilaian siswa. C. Rumusan masalah. Pada penelitian ini, permasalahan yang dikaji yaitu untuk yang pertama, bagaimana pemahaman guru prajabatan tentang teknologi beserta konten dan PK atau TPAJK yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sains. Yang kedua, bagaimana keterjangkauan dan keterbatasan teknologi oleh guru prajabatan.
Selanjutnya, D. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei. Survei dilakukan secara online menggunakan platform SurveyMonkey. SurveyMonkey digunakan untuk bertanya kepada guru prajabatan tentang pemahaman TIK mereka, proses penyelidikan, dan konsep sains. Selain itu, survei digunakan juga komentar anonim kelas dan hasil alat survei universitas yang akan diperiksa. Selanjutnya, E. Hasil dan pembahasan. 1. Pengetahuan guru prajabatan tentang TPACK yang diintegrasikan dalam pembelajaran sains. Kerangka TPACK menurut Mishra dan Kohler tahun 2006. Yang pertama, pengetahuan konten pedagogis. Yang kedua, pengetahuan konten teknologi. Yang ketiga, pengetahuan pedagogik teknologi. Mishra dan Kohler menjelaskan bahwa bagaimana pemahaman guru tentang teknologi beserta konten dan PK diintegrasikan ke dalam pengajaran sains. Hubungan antara komponen dan PK diintegrasikan ke dalam pengajaran sains. Hubungan antara komponen individu dan kerangka TPACK, interaksi, koneksi, dan keterjangkauan sangat penting untuk diintegrasikan teknologi yang efektif ke dalam lingkungan belajar mengajar. Titik di mana kegiatan komponen atau diwakili sebagai lingkaran berinteraksi disebut dengan TPACK. Yang kedua, keterjangkauan dan keterbatasan teknologi. Pada keterjangkauan dan keterbatasan TIK ini berkaitan dengan peran guru dalam penggunaan alat untuk penyelidikan mengenai sains. Berikut ini tabel hasil yang mengenai keterjangkauan dan keterbatasan teknologi atau pedagogi. Yang pertama, platform online untuk pengiriman dengan situs web. Keterbatasan atau keterjangkauan alat yang digunakan yaitu versi gratis memiliki fungsi dasar. Untuk mengaktifkan video yang akan ditambahkan dilakukan dengan upgrade ke versi Pro yang akan dikenakan biaya. Teknologi perpotongan dan pedagogik yaitu pengiriman dilakukan secara online yang memungkinkan guru hanya menggunakan ketika dibutuhkan saja. Yang kedua, Voki atau alat pembuat avatar. Keterbatasan atau keterjangkauan alat yang digunakan versi gratis program ini memiliki batas 75 kata dan karakter yang terbatas. Fungsi yang disediakan lebih banyak ketika menggunakan versi berbayar. Teknologi, perpotongan, dan pedagogik. Alat ini memungkinkan guru prajabatan untuk secara ringkas mengekspresikan ide-ide kunci mereka dalam bentuk avatar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teknologi YouTube. YouTube merupakan situs publik yang siapa saja dapat berbagi dan melihat video. Diperlukan akses berbayar pada situs ini. Teknologi perpotongan dan pedagogik pada YouTube. Akses asinkron ke sumber daya video adalah strategi penting, memungkinkan guru prajabatan untuk melihat konten beberapa kali jika diperlukan. Video YouTube dapat disematkan di berbagai platform, memastikan video banyak kegunaan. Yang keempat yaitu teknologi SurveyMonkey atau survei online yang otomatis. Keterbatasan atau keterjangkauan teknologi ini yaitu versi gratis terbatas pada 10 pertanyaan, tidak ada kemampuan untuk mencocokkan tanggapan pra dan pasca survei. Teknologi perpotongan dan pedagogik. Pada teknologi ini yaitu survei yang mengumpulkan hasil dapat dibuat secara anonim dan diselesaikan secara online. Survei dapat disematkan ke dalam situs web, hasil disusun secara otomatis. Semua alat yang dipilih diidentifikasi sebagai alat web 2.0 yang open source dan oleh karena itu tersedia secara gratis untuk siswa. Beberapa alat terbatas dan memiliki lebih banyak fungsi ketika ditingkatkan ke versi berbayar.
manfaat model TPACK. Yang pertama, memberikan kerangka bagi perancang kurikulum yang mengarah pada perpaduan yang sukses antara teknologi, pedagogik, dan pengetahuan konten. Yang kedua, guru prajabatan mampu mengeksplorasi berbagai masalah yang melampaui jangkauan sempit sains dan ke dalam komunitas, geografi, dan juga sejarah, dan menggunakan proses penyelidikan sains untuk membingkai penyelidikan mereka. Yang ketiga, guru pre-service mampu melaporkan peningkatan pemahaman konsep sains yang mereka selidiki dan proses penyelidikan. Selanjutnya yaitu fungsi model TPACK. Yang pertama, kerangka kerja yang fleksibel. Yang kedua, menghadirkan guru dan perancang kurikulum dengan kombinasi unik atau jalinan bersama dari ketiga faktor kerangka TPACK. Hasil model TPACK. Di pusat model TPASK, keselarasan komponen inti model TPACK, di mana perancang kurikulum menentukan bahwa perangkat web 2.0 yang memfasilitasi proses penyelidikan sains dengan konteks masalah diperiksa dari fokus keberlanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa model TPACK memberikan kerangka bagi perancang kurikulum yang mengarah pada perpaduan yang sukses antara teknologi, pedagogik, dan pengetahuan konten. TPACK juga berfungsi sebagai alat yang memungkinkan analisis pengetahuan guru dan untuk merencanakan pengembangan profesional di masa depan yang ia perlukan untuk penggunaan teknologi pendidikan secara optimal. Guru prajabatan mampu mengeksplorasi berbagai masalah yang melampaui jangkauan sempit, sains, dan ke dalam komunitas, geografi, dan juga sejarah. Guru pre-service melaporkan peningkatan pemahaman konsep sains yang mereka selidiki dan proses penyelidikan. Dengan demikian, tidak ada solusi teknologi tunggal yang berlaku untuk setiap guru, setiap kursus, atau setiap pandangan pengajaran. Oleh Kohelet dan Misra tahun 2009 dan 65. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.